Bedanya 25 juta, kalian kira-kira lebih bakal milih Stargazer Prime atau X? Coba komen. Jadi keduanya ini cuma beda harga 25.500.000 karena per hari ini gue belum terima harga baru. Jadi harganya ini 320.900, sedangkan yang ini X itu 346.400. Jadi praktis cuma beda 25.500 ya. Tapi sebenarnya keduanya tuh bermain di segmen yang beda. Ini low MPV, ini low SUV. Saya mau kasih lihat teman-teman, kuncinya tuh sama persis. Saya bahkan nggak bisa bedain. Sama persis, cantik ya, coklat, terus ada chrome kayak gini. Ini tombol lock, unlock, starter mesin, sama buka bagasi belakang. Nanti kita perhatikan satu-satu, tapi aku mau kasih lihat pada saat dipencet unlock, lock dulu ya, lock dulu. Pada saat dipencet unlock kan dia ngebuka. Pada saat dipencet lock, dia itu kunci kan, ngelipet gitu maksudnya. Lalu pencet dan tahan tombol hold, nanti dia mesinnya akan otomatis nyala. Tuh. Tapi pintunya tuh masih terkunci gitu loh. Jadi aman banget. Pada saat pencet ini, dia juga otomatis mati. Termasuk juga punya si Stargazer X, tuh, dia nanti juga otomatis langsung nyala, butuh beberapa detik tuh, sama persis. Jadi secara fitur bener 11-12 sama si Prime juga gitu loh keduanya. Lalu kita beralih ke depan sini, apa yang beda? Yang beda tuh beneran cuman grill. Ini yang X ini tuh dia 3D, terus dapat tambahan corner sensor di sini atau front sensor lah ya. Kalau corner kan sini di depan. Jadi praktis cuma beda di sini sama di sini. Terus untuk yang Stargazer X dia ada pilihan warna matte color gitu loh. Tapi kayak perlampuan, multi reflector LED, auto high beam, keduanya sama-sama persis. Terus yang ini DRL yang nyambung ya dari kiri ke kanan, itu juga keduanya sama. Jadi filosofinya itu adalah melambangkan ada di negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Keren kan filosofinya kan. Terus ini kap mesinnya beda nih. Ini lebih macho, lebih apa ya? Lebih bold gitu ya. Nah ini nggak ada, ini lebih halus-halus kayak gini. Tapi keduanya sama-sama persis. Tuh, di kaca keduanya sama persis kan. Jadi ada namanya HD Smart Sense, kayak forward collision avoidance assist, lane keeping assist, lane following, blind spot, bahkan termasuk safe exit warning juga ada. Rear cross traffic alert juga ada. Jadi bener-bener dari depan cuma beda di kap mesin sama ini sama sensor. Jadi kalian pilih yang mana guys? Nih kalau kita ngomongin mesin, keduanya tentunya sama guys. Jadi mesin yang dipakai itu sama juga dengan kereta 1500 cc IVT, Intelligent Variable Transmission nih. Looks-nya kayak gini, sudah dicat rapi, sudah dapat peredam. Tenaganya itu 115 PS, torsinya sekitar 143,8 Nm. Air intake-nya ini yang Stargazer X-nya setinggi ini. Oke. Ini kurang lebih ya setinggi ini. Sedangkan kalau yang tuh beda tipis banget dengan si Stargazer X. Kenapa? Karena dimensinya juga beda tipis. Dimensi cuma beda sekitar 3 cm nih. Jadi panjang juga lebih panjang 3 cm. Dimensi lebar juga lebih lebar 3 cm aja. Tapi kalian tuh bener-bener kalau misalnya kita ngomongin mesin ya harus cobain sih. So far belum ada komplain kalau ini. Karena banyak banget yang bilang, wah ini berkendaranya enak banget deh gitu loh. Apalagi suspensi juga nyaman dan apalagi kekedaban kabinnya. Ya, kalau ngomongin dimensi ya bedanya cuma 3 cm. Ini 4460, yang ini 4495. Jadi praktis cuma beda 3 cm. Dan velg juga beda. Ini pakai ring 17, cuman ini lebih tipis karena profilnya 205, 50 ring 17. Nah, sedangkan yang Stargazer Prime ini 205, 55 ringnya 16. Jadi ini lebih tebal. Otomatis kalau kayak lebih tebal itu lebih apa sih? Ini lebih empuk, ini karakternya lebih keras. Tapi tenang aja, keduanya sudah dengan rem ABS, ABD, brake assist, itu lebih lengkap. Sama, keduanya sama persis. Dan teman-teman lihat deh, tarikan garis menandakan mobil ini tuh sangat ini futuristik. Cuman sayangnya belum dilengkapi, keduanya sama-sama belum ada kamera 360, tapi dia punya fungsi yang menarik adalah pada saat kayak kita unlock, kita lock ya, itu dia ngelipet. Jadi kalian nggak perlu bingung itu mobilnya udah terkunci atau belum. Terus kalau masalah visibilitas itu tentu saja ya suka kayak bikin orang tuh PR gitu kan, dikasih kaca kecil. Dan kalau kalian perhatiin dari tampak samping mobil ini tuh
namanya itu one curve design. Jadi satu tarikan garis dari depan ke belakang itu ngebikin memang bentuknya jadi unik, tapi ruangannya tuh jadi lega banget sih. Handle-nya sama-sama sudah dilapis ornamen chrome, cuma bedanya kalau Stargazer X dia dapat tambahan set cladding bahan dop, termasuk set skirtnya juga dibikin bahan-bahan dop kayak gini. Ini lebih gagah. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, bisa muat sekitar 40 liter kalau di brosur, tapi customerku dulu pernah isi sampai 50 liter. Kok bisa? Kalian yang pakai Stargazer boleh dong sharing-sharing, dan biar nggak kelewatan, sebenarnya guys, aduh, gue cari meteran gue tuh nggak ada. Akhirnya udah kita pakai manual nih. Ini yang Stargazer yang X, contoh aja ya, ini sekitar kurang lebih hampir segini. Tuh, kurang lebih hampir segini untuk tingginya. Nah, kalau yang di sini, tuh, ini lebih pendek. Si Stargazer Prime ini lebih pendek. Jadi kalau ini, Stargazer X lebih bisa cocok untuk segala medan. Lagi-lagi dong, kalian yang sudah mungkin putusin mau ambil X atau Prime, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Lo bisa tampak belakang kayak gini, yang bedain apa? Nggak beda, kelihatan beda banget ya. Paling cuman di sini aja. Nih ya, kayak bumper bawah kayak gini. Ada parking sensor. Ini ada dikasih black glossy kayak gini. Tapi kayak lampunya nggak ada beda sama persis kan. Antena shark fin, dan ini dibikin warnanya hitam. Spoiler, head mount stop lamp. Yang menarik tuh ada fungsi ini loh guys. Pada saat dibuka, itu keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Tuh, ya kan? Sama, ini kunci saya kantongin soalnya. Ini pada saat dibuka, tuh, ini kan kebuka ya. Tuh, keempat pintu lainnya juga sama-sama masih terkunci. Tentunya ruangan bagasi juga sama ya. Dan di sini joknya sama-sama kulit, bisa dilipat ke depan juga. Tuh, sama persis. Dan tempat penyimpanan tertutup. Ada 3 kotak kayak gini, bisa buat nyimpan barang. Ya, harusnya semua mobil tuh dibikin kayak gini. Baris ketiga bisa dilipat rata, dan ada tempat penyimpanan bagasi yang tertutup kayak gini. Jadi kalian kalau misalkan naruh-naruh barang kalau memang urgent, taruh di sini, nggak kelihatan dari luar. Tapi pesan gue ya, jangan ninggalin barang berharga di mobil, karena kalau resiko tuh sakit hati banget gitu loh. Dan pada saat ditutup, itu kan nyala lampu ya, otomatis langsung terkunci. Ini menurut gue salah satu keunggulan dari Hyundai Stargazer, dan tentunya sudah dilengkapi keduanya ya, rear cross traffic alert termasuk safety exit. Jadi kalau pada saat mundur ada mobil motor yang lewat, dia bisa ada warningnya, paling ekstrimnya bisa ngerem sendiri. Tapi kalau misalkan ada juga nih, kayak misalkan anak-anak main buka pintu gitu aja, ada mobil motor lewat, dia juga ada warningnya. Tapi sementara ini warning, belum assist. Jadi kalau assist tuh nggak bisa dibuka, tapi kalau warning hanya peringatan aja. Nah, kedua mobil ini, Hyundai Stargazer Prime dan Hyundai Stargazer X Prime yang sehabis direview oleh Mas Teguh, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 40 jutaan aja atau angsuran mulai dari 3 jutaan aja. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang kemarin sempat tertinggal promo diskon akhir tahun Hyundai, tidak perlu khawatir, karena untuk promonya kita perpanjang sampai di bulan Januari ini. Nah, untuk promonya sendiri tersedia untuk all brand dan all type loh. Nah, dari Stargazer Prime, Stargazer Ike, Creta, Kona, Palisade, Ioniq, dan Santa Fe, semuanya itu ada promonya. Dari bunga 0%, opsi pembayaran 50-50, balloon payment, tenor sampai 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun, opsi pembayaran syariah, bisa melayani cash maupun kredit, trade-in, dan segala macamnya. Bapak dan Ibu konsultasikan aja di Hyundai Bintaro dengan Vindra ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk trade-in mobil lamanya ke mobil baru Hyundai, konsultasi untuk permasalahan cicilan atau angsuran, opsi pembayaran cash atau kredit, servis kendaraan Hyundai, atau untuk memperpanjang asuransi kendaraan Hyundai-nya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor telepon yang ada di bawah ini, 081 333 999 141. Vindra tunggu kedatangannya ya di Hyundai Bintaro. Terima kasih. Jadi bedanya kalau dari dalam sini yang paling kelihatan tuh sebenarnya adalah di stitching, sampai beribet gue ngomong ya. Stitching warna merah meskipun stitchingnya cuma baris pertama, kedua, ketiga nggak dikasih, kayak tanggung gitu loh. Jadi door trim ini juga ada stitching, jok stitching, ini stitching warna merah, terus speakernya sudah Bose. Itu aja sih kayaknya bedanya. Looks-nya menurut gua cuma beda di sebelah sini aja, termasuk blueling juga sudah ada. Berarti bedanya cuman di stitching warna merah, terus ya ada matiin parking sensor, ada stitching warna merah sebelah sini, karena semuanya sama persis ya. Speaker Bose doang. Terus kalau misalkan nih jaraknya juga sama persis, karena desainnya kan sama, yang bedain tuh paling cuman kayak ketinggian, terus kayak body kit, karena bagian kabin gua rasa sih sama persis nih, lapang banget. Dan kalian juga nggak perlu khawatir kayak misalkan pilar A-nya kegedean, di situ dikasih kaca kecil buat menambah visibilitas, karena spionnya letak sebelah sini itu masih bisa buat ngintip. Tapi kebantu kok dengan teknologi Hyundai Smart Sense-nya.
Sebagus apa speaker Bose-nya? Kita tes dulu ya guys. Dan teman-teman lihat sendiri kan, pengaturannya juga cukup banyak. Ya gue bilang kalau Hyundai ini nggak perlu diragukan lagi, dia nggak pelit soal fitur. Kita dengerin ya speaker Bose-nya, apakah beneran beda banget apa enggak. Menurut gue nggak beda jauh banyak. Jangan-jangan yang Stargazer X stiker doang. Mungkin itu versi saya nggak tahu ya, saya nggak bisa bedain. Tapi kalau misalkan kita ngomongin yang kereta, speaker Bose ini kereta tuh beda banget sama itu. Tentunya pasti harganya juga pasti beda ya. Jadi kalau beda harga 22 juta, menurut gue yang ini juga udah cukup oke sih. Kabinnya juga cukup kedap. Speaker ini nggak beda banyak sama si Stargazer X. Cukup oke kok, cukup bagus. Jadi di sini sudah dipapas ya, sudah dibikin cantik, dibikin beda glossy. Head unitnya tampilannya seperti ini. Dia ngarah ke sini, nggak kayak kereta. Kereta kan agak condong ke sini ya. Tampilan menunya kayak gini, Android Auto. Ini peta, ini ada informasi karena lagi connect Android Auto. Menunya saya mau kasih lihat dulu. Nih, ada kiblat nih. Jadi tahu mobil ini ngadep kemana. Sangat islamik banget ya. Ponsel Android Auto, memo suara. Jadi kalau misalkan kalian ada mau rekam sesuatu, nggak bisa nulis dong. Ini bisa rekam dari sini, tinggal pencet gini aja. Terus ada lagi nih, radio tentunya. Back lagi. Terus ada lagi ini media, ada mode valet. Mode valet itu buat apa sih mas? Tapi ini harus di blue-nya aktifin dulu. Jadi kalau misalkan kalian parkir di mall, mobil kalian nanti ketahuan dipakai berapa menit, jaraknya berapa, kecepatannya berapa ketahuan. Dan ini untuk setelan. Setelannya di sini tuh cukup banyak banget. Ada suara, koneksi perangkat, layar, tombol, ada blue link. Ini tombol kayak shortcut gitu. Terus ini blue link, umum, wifi, suhu. Suhunya kalian mau atur secara ventilasi otomatis apa enggak, kayak gini. Tuh, cukup banyak kan. Geser lagi, ini panduan pemilik, mode senyap. Mode senyap buat apa sih? Jadi kalau misalkan ada anak kalian tidur di baris kedua, kalau pencet mode senyap, itu speaker di belakang tuh mati, tapi yang speaker depan hanya maksimum 25 aja, kayak gitu. Terus di sini ada notifikasi dan blue link, udah kayak gini. Dan kita balik lagi ke menu Android Auto, begitu dipencet, ini udah langsung connect, padahal cuma pakai Bluetooth aja. Ini tampilan Spotify, Maps, dan menunya juga cukup banyak nih. Hyundai, kalender, Game Snack, Maps, bahkan termasuk ada WA Business, Waze juga ada gitu loh. Ini menarik karena nggak perlu pakai kabel. Pakai kabel juga bisa sih sebenarnya. Dan apalagi tadi kalian dengar sendiri kan speaker Bose juga semakin aman dan nyaman, tapi dia nggak menghilangkan tombol fisik. Kayak masih ada tombol setup dan ini volume. Tinggal diputar kiri kanan terus. Kebalik guys, ini buat radio FM atau sinyal yang volume sebelah sini. Nah ini shortcut tuh kayak gini-gini. Jadi dia tidak menghilangkan tombol-tombol fisik. Tampilannya nggak beda banyak dengan yang Stargazer X ya. Ini menunya tuh ya. Ada kiblat, Android Auto, memo suara, mode valet, setelan, mode senyap, blue link. Mirip banget kan. Terus di sini setelannya tuh teman-teman juga bisa lihat tuh. Tuh, suara, koneksi perangkat, layar, tombol, umum, wifi, suhu, sama persis. Android Auto-nya juga sama persis. Jadi nggak perlu banyak gue jelasin, sama persis dengan si Stargazer X gitu loh. AC-nya semburannya cukup lengkap, tapi lagi-lagi dia tidak menghilangkan tombol fisik. Ini masih fisik, tuh. Tapi ini sistem touch gitu kan. Ini defogger depan, memang dia nggak dikasih defogger belakang, tapi defogger depan menurutku lebih berguna. Dan ini arah semburan AC cukup lengkap banget tuh, lengkap banget. AC auto, udah otomatis tentunya ya. Di bagian bawah sini ada USB, port power outlet, terus sudah ada wireless charger.
yang sudah support ya tentunya, tinggal taruh gini aja. Syaratnya adalah pintu mobil terkunci semua, tertutup, dia baru bisa otomatis charge. Terus di sini ada matiin parking sensor, drive mode-nya tinggal pencet-pencet, ada Eco, Normal, Sport, Smart, ada matiin traction control, matic-nya PRN-D. Terus nih, itu mode sequential, geser ke kanan, naikin turun gini aja. Tuh, ya kan? Balikin lagi. Tuh. Dan kalau untuk parkir paralel gimana Mas? Taruh di P dulu, matiin AC, matiin mesin. Kurang lebih 3 detik kalian punya waktu, bisa geser ke N tuh 2 kali. 1, 2. Jadi kayak gitu. Jadi mobil ini bisa diparkir paralel meskipun tidak ada shift lock-nya. Dan ya ini beneran dengerin suara konsumen ya. Sudah dibikin electric parking brake, auto hold, dan di sini ada cup holder, ada ambient slide-nya juga gitu loh. Jadi mobil ini semakin mengikuti perkembangan zaman. Gue lagi mau cari-cari kelemahannya apa. Palingan belum dilengkapi dengan kamera 360, belum dikasih power backdoor, dimana sekelasnya juga nggak ada sih, kayak gitu aja sih. Mungkin kalian mau tambahin apa kelemahannya? Semburannya sama persis dengan Stargazer X karena memang basicnya dari Stargazer Prime kan, sama persis kan. Ini sudah otomatis, suhu paling rendah 17, paling tinggi 27 paling tinggi guys. Bedanya lagi kalau Stargazer X di situ ada untuk matiin parking sensor, ini tidak ada. Terus di sebelah sini ada electric parking brake, auto hold, dan ada cup holder 2, ada ambient slide-nya juga. Jadi sama dengan si X, Stargazer Prime juga sudah ada ambient slide. Jadi kalau pas malam tuh ngebikin suasana jadi kayak lebih tenang gitu ya. Setirnya sudah tilt dan teleskopik tentunya, ya kan? Terus di sini ada tombol-tombol apa Mas Teguh? Ini cruise control, lane keeping assist, lane following tuh di sini. Ini untuk pause and play untuk cruise control, ini untuk naikin kecepatan. Terus ini dua pengaturan kayak menu gitu loh guys. Nah ini untuk mode-mode di head unitnya. Ini shortcut. Ini udah kulit, ada stitching warna merah. Airbagnya teman-teman itu ada 6. Jadi di setir, terus di penumpang depan, di pilar-pilar, bahkan termasuk di jok semuanya sih. Tuas lampu ada di sebelah sini. Yang unik adalah pada saat kita nyalain lampu itu ada indikator loh guys, termasuk wiper. Kadang-kadang kan kita nggak tahu gitu, wipernya tuh udah nyala atau belum, ada indikator di meter clusternya. Itu menarik sih. Engine set letaknya di sebelah kanan dan meter clusternya tuh unik banget guys. Jadi kalian bisa rubah-rubah pada saat pencet Eco, Normal, Sport tuh warnanya langsung berubah seperti itu. Sebelah kiri tuh kecepatan, sebelah kanan tuh RPM, ya kan? Dan informasi cukup lengkap, ada posisi gigi, indikator bahan bakar, suhu, odometer, semuanya ada, dan pengaturan lengkap ada di sebelah sini nih tuh. Kalian geser-geser, termasuk dia ada TPMS, Tire Pressure Monitoring, jadi udah ada gitu loh. Ini kayak paling canggih deh kelasnya. Beberapa teman-teman belum ada. Terus di sini indikator untuk yang mobil, gambar mobil, yang lane capacity, lane following. Ini kalian bisa lihat nih sebelah kanan tuh. Konsumsi BBM. Terus bisa ada lagi nih, ada pengaturan menu. Bantuan pengemudi ini banyak banget nih. Volume peringatan kalian bisa atur. Terus ada lagi driver attention warning. Ada lagi driver safety, itu ada forward safety, ya kan, pendeteksi lajur, blind spot, safe exit, ada semua. Terus parking safety-nya, parking distance warning sama rear traffic alert. Tuh, banyak kan. Clusternya kalian bisa atur, pemilihan warnanya. Ada lagi lampunya kalian bisa atur, iluminasinya, kecerahan, waktu tunda lampu, high beam assist, yang dia otomatis gitu loh guys. Pintunya kalian bisa atur otomatis, remote window kalian bisa atur semua. Di sini ada rear occupant alert, interval service, welcome mirror, sistem pengisian atau wireless charger, wiper belakang otomatis, itu bisa diatur semua guys. Terus ada lagi sebelah sini satuan, kalian bisa atur semuanya. Jadi gue bilang mobil ini tuh paling canggih di kelasnya. Banyak banget fiturnya di sini. Jadi mobil ini cenderung berisik, bawel, karena semua tuh demi keamanan dari penumpang sebenarnya gitu. Tapi banyak yang terganggu ya. Padahal ini buat kenyamanan teman-teman. Setirnya sama persis, sudah tilt teleskopik. Yang bedain bener-bener cuma kayak stitching warna merah. Tombol-tombol di sini juga sama persis. Cruise control, lane keeping assist, lane following, mode-mode pengaturan sini, ngangkat telepon. Sama persis kan. Terus ini untuk kayak pengaturan lampu juga sama persis, ada indikatornya juga, wiper juga ada, meter cluster pun sama persis tuh. Sama persis ya pengaturan tuh. Sama persis TPMS dan segala macam, jadi sama persis karena memang basicnya itu dari Stargazer Prime. Jadi nggak perlu banyak dijelasin ya. Kayak misalkan RPM, kecepatan, semuanya udah ada di sini. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kekurangan, mungkin kekurangannya ini doang sih. Jadi sun visor-nya sama-sama nggak ada lampu, yang ada kaca cuma sebelah kiri doang. Terus nggak tahu kenapa ini kayak pelit banget ya, cuma dikasih lampu ini doang. Jadi yang Stargazer X cuma dikasih lampu LED, yang
Prime, cuman lampunya masih halogen biasa, udah kayak gini doang. Tapi sudah dilengkapi dengan blueling, ada dua nih tombolnya, yang ini untuk blueling biasa, ini untuk kalau ada kondisi emergency dari si penumpang sih gitu. Tetap bisa dikontrol dari satu handphone master, 4 handphone lainnya. Dan dari sebelah sini spion dalam tuh DE-net biasa. Literally cuma beda apa sih sama yang Prime, itu cuma beda di stitching warna merah aja. Dan tempat penyimpanan cukup banyak loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget. Ini ada untuk port USB ada 2, mungkin buat ngecas di sebelah sini. Ini juga ada konsol juga, ini bahkan ada meja makannya, sama yang Stargazer Prime juga ada sama gitu loh, kayak gini. Dan tentunya sudah Esofix, airbag sampai pilar, nih sampai pilar-pilar airbagnya ada hand grip kiri kanan, AC juga ada. Ini lampu interior, ini nyala karena pintunya kebuka ya guys, udah LED. Terus yang enaknya kalau jok captaincy itu apa? Dia untuk masuk ke baris ketiga tuh cukup nyaman. Ini saya mau kasih lihat teman-teman ya, biar kalian tahu seberapa lapangnya. Tuh, baris ketiga cukup nyaman. Ini paling rebah ya. Ini masih ada sekitar 5 ruas jari, tempat cup holder lagi, power outlet ada lagi, safety belt juga ada. Dan tentunya situ sudah ada Isofix cantolan baby car seat ya. Jadi kalau bagian sebelah sini, menurut gue ya minusnya adalah kenapa nggak dikasih stitching warna merah kayak tanggung gitu loh. Jadi kayak bukan temenan. Ini kayak bukan jadi bagi satu kesatuan sama depan. Yang ini dikasih stitching merah, ini kenapa nggak dikasih? Tapi sudah dikasih jok kulit juga sih. Jadi gimana teman-teman? Pilih yang mana? Beda 25 juta soalnya. Stargazer Prime atau X? Coba kalian komen. Pembedanya apa sama ini? Kebetulan ya teman-teman ya. Ini yang pilihan joknya yang 7 seats. Jadi baris tengahnya kayak gini bisa muatin 3 orang. Jujur gue pribadi ya, setelah ada Stargazer, bangun captaincy itu menurut gue itu lebih laris manis. Kenapa? Karena orang lebih senang duduk di baris yang ada captain seat kayak itu ya. Cuman kalau jok kayak gini agak repotnya adalah pada saat mau masuk ke baris ketiga harus keluar dulu, harus dilipat dulu, agak repot kan. Baru kita naik. Saya mau kasih lihat ya. Ini juga agak repot nih tuh. Duduk di baris ketiga ini kan dibikin paling tegak, bisa direbahin kayak gini. Ini paling rebah, ada tempat cup holder, power outlet juga nih. Jarak kepala masih ada 5 nih. 5 ruas jari lebih gitu loh. Jadi gue pribadi lebih prefer joknya captain seat, tapi setelah teman-teman kalau misalkan pengen lebih muat banyak, beli yang 7 seat kayak gini. Dan antara 7 seat sama 6 seat atau 6 seat yang captain seat itu cuma beda harga kalau nggak salah 1 juta. Mungkin kalian nanti bisa ngobrol sama marketingnya, nomor telepon saya taruh di layar, kalau nggak di pin komen. Mas Teguh tim mana nih? Tim Stargazer Prime atau tim Stargazer X Prime? Wah, saya sih jelas tim Stargazer X. Pertama karena ini segmennya kan low SUV. Mobilku aja juga ras ya. Saya lebih suka ini. Tampilannya lebih gagah, ada set cladding, dan ada pilihan warna matte kan. Matte color kan. Kalau yang Prime nggak ada kan. Nah, kalau Mas Pindra pilih yang mana? Nah, kalau saya tim Stargazer Prime ini, karena dengan selisih harga 25 jutaan itu menurut saya lumayan terasa. Di samping itu untuk fiturnya juga hampir 11-12 mirip-mirip nih. Cuma perbedaan mungkin terlihat dari looks-nya aja. Nah, menurut Bapak dan Ibu pemirsa sekalian bagaimana? Ya, jadi saya rangkum sebentar. Jadi Stargazer Prime aja itu fiturnya juga lengkap ya. Jadi harness masen lengkap. Terus dia sudah ada blueling juga, joknya udah kulit, ada pilihan jok captain seat. Nah kalau X ini itu lebih ke orang-orang yang lebih suka, wah saya pengen tampilnya lebih gagah, lebih maco, mungkin lebih bisa geser ke sini. Dan pembedanya lagi, selain ada itu aksen-aksen warna merah ya, dia sudah speakernya sudah Bose. Tapi fitur lainnya hampir sama persis dengan si tipe Prime. Pesan saya sih cuma satu ya, kalau cari mobil tuh harus apa Mas? Menghubungi Vindra dulu aja, kita test drive langsung kedua unit type ini, Stargazer Prime dan Stargazer X Prime di Hyundai Bintaro. Hubungi Vindra dulu di nomor telepon yang di bawah ini. Kita tunggu kedatangannya ya. Jadi saran saya selalu kalian datang lihat unit dan test drive. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung ya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya, terus komen kalau pengen buatin video-video lainnya ya. Nomor handphone, harga nanti saya taruh di deskripsi atau pin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.